Karakter Sultan Hadiwijaya Jaka Tingkir, seorang pria berwibawa, mengenakan pakaian kebesaran Jawa dengan sentuhan Islami. Dadanya bidang, dibalut kain sutra berwarna marun dan emas, lengkap dengan kalung emas berliontin kerajaan, sabuk kulit berhias permata, dan sebilah keris pusaka terselip di pinggangnya. Wajahnya memancarkan ketenangan seorang pemimpin, sekaligus ketajaman seorang ahli strategi. Rakyat dan prajurit. Para prajurit mengenakan seragam berwarna coklat tanah dengan ikat kepala batik, membawa tombak berujung tajam, dan panji-panji kebesaran pajang yang berkibar gagah. Rakyat jelata memakai kain batik sederhana, sarung, dan ikat kepala. Wajah mereka mencerminkan kehidupan yang damai di bawah naungan kerajaan yang adil. Bangunan Keraton Pajang berdiri sebagai pusat peradaban. Dibangun dari kayu jati pilihan dengan ukiran khas Jawa yang rumit dan penuh makna. Atapnya berbentuk limasan bertingkat, melambangkan hierarki kosmik. Gerbang utama atau gapura terbuat dari batu bata merah yang disusun megah. Sementara halaman istana yang luas dinaungi oleh pohon beringin tua yang rindang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Situasi alam. Kerajaan ini terletak di pedalaman Jawa pada abad ke-16, di sebuah lembah subur yang dialiri oleh sungai-sungai kecil jernih. Langit sore memancarkan cahaya keemasan yang menyinari puncak-puncak gunung di kejauhan. Sementara hamparan sawah hijau membentang sejauh mata memandang, memberikan kesan kesuburan dan kemakmuran. Suasana, atmosfer yang tercipta adalah perpaduan antara kemegahan seorang raja, kesakralan spiritual, dan kehangatan sebuah keluarga besar. Ada aura kejayaan yang terpancar dari setiap sudut istana, namun juga terasa kedamaian yang lahir dari kebijaksanaan sang pemimpin. Ini adalah cerminan sinergi antara kekuatan duniawi yang tangguh dan nilai-nilai spiritual Islam Jawa yang mendalam. Warna dominan. Palet warna yang mendominasi adalah coklat tanah yang hangat, emas tua yang melambangkan kemuliaan, hijau lembah yang subur, serta merah marun kerajaan yang tegas dan berwibawa. Di tengah gejolak politik pasca runtuhnya Kesultanan Demak, sebuah kekuatan baru bangkit dari jantung tanah Jawa. Dari puing-puing kekuasaan lama, seorang tokoh karismatik bernama Jaka Tingkir, yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya, menancapkan tonggak sejarah dengan mendirikan kerajaan Pajang. Berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Surakarta, Pajang lahir sebagai penerus sah tradisi kekuasaan Islam di Jawa, membawa harapan baru bagi persatuan dan kemakmuran. Langkah ini bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan proklamasi sebuah era baru yang akan menentukan arah peradaban Jawa selanjutnya. Dengan wibawa yang memancar alami dan kecerdasan politik yang tajam, Jaka Tingkir berhasil merebut simpati para bangsawan Demak yang tercerai-berai. Ia bukan hanya seorang prajurit tangguh, tetapi juga seorang diplomat ulung yang mampu merangkul berbagai faksi melalui musyawarah dan demonstrasi kekuatan yang terukur. Ia secara aklamasi diangkat sebagai Raja pertama Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Di bawah panji-panji Pajang yang baru lahir, ia berhasil menyatukan kembali para bangsawan, ulama, dan rakyat, membangun fondasi kekuasaan yang kokoh di atas legitimasi dan kesetiaan. Sebagai simbol kekuasaan yang berakar kuat pada tanahnya, Keraton Pajang didirikan di sebuah lembah subur yang dialiri oleh Bengawan Solo, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang menghidupi rakyatnya, dan hutan tropis yang menjadi benteng alaminya. Keraton ini adalah manifestasi dari sebuah kerajaan agraris yang mandiri. Arsitekturnya yang megah, dengan bangunan kayu berukir dan gapura batu yang kokoh, memancarkan aura kekuatan sebuah kerajaan pedalaman yang tidak bergantung pada pesisir, melainkan tumbuh subur dari kemurahan bumi Jawa itu sendiri. Kehidupan di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya menjelma menjadi sebuah zaman keemasan yang penuh harmoni. Suasana kerajaan terasa hidup dan dinamis. Pasar-pasar di pusat kota ramai oleh para pedagang dari berbagai daerah, memperjualbelikan hasil bumi dan kerajinan tangan. Di alun-alun, para prajurit berbaris gagah dengan seragam berwarna tanah dan emas, memegang tombak dan perisai tradisional, menunjukkan kesiapsiagaan kerajaan. Dari dalam istana, terdengar alunan gamelan yang syahdu berpadu dengan aroma dupa wangi yang menenangkan, menciptakan atmosfer sakral yang meneduhkan hati. Di pusat semua kemegahan itu, berdirilah Sultan Hadiwijaya, seorang raja yang arif dan menjadi teladan bagi rakyatnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan, tangguh di medan perang, namun tetap rendah hati
di hadapan para ulama. Jiwa kesatrianya tercermin dalam keberaniannya menghadapi tantangan. Sementara kebijaksanaannya tampak dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara spiritualitas Islam yang dianutnya dan tradisi luhur adat Jawa yang diwarisinya. Ia adalah perwujudan ideal seorang ratu adil yang didambakan. Sebagai kekuatan baru yang dominan, Pajang tidak berdiri sendiri. Sultan Hadiwijaya secara aktif menjalin hubungan diplomatis dengan karajan-karajan tetangga. Di sebelah timur, kekuasaan Jipang Panolan di bawah Arya Penangsang menjadi rival utama yang harus ditaklukkan. Sementara itu, di wilayah selatan, sebuah kadipaten kecil bernama Mataram mulai menunjukkan potensinya di bawah pimpinan Ki Ageng Pemanahan dan putranya, Sutawijaya, tokoh-tokoh yang berjasa bagi Pajang. Di balik keheningan dan kemegahan istana, benih-benih ketegangan politik mulai tumbuh, mempersiapkan babak baru dalam perebutan hegemoni di tanah Jawa. Kehidupan sosial masyarakat Pajang mencerminkan budaya agraris yang kental dengan semangat gotong royong. Mereka hidup dalam komunitas yang erat, saling membantu saat musim tanam dan panen tiba. Pakaian mereka sehari-hari adalah cerminan identitas budaya yang kuat. Para pria mengenakan kain batik dengan corak khas pedalaman dan ikat kepala, sementara para wanita bersanggul anggun dengan kebaya sederhana. Penggunaan warna-warna tanah seperti coklat dan hijau yang dipadukan dengan sentuhan warna emas pada pakaian bangsawan melambangkan hubungan erat antara manusia, tanah kesuburan, dan kejayaan kerajaan. Namun, roda waktu terus berputar. Seiring usia Sultan Hadiwijaya yang semakin menua dan kesehatannya yang mulai menurun, stabilitas kerajaan perlahan terkikis. Di dalam tembok keraton, perebutan pengaruh untuk tahta mulai memanas. Pangeran Benawa, sang putra mahkota, harus bersaing dengan Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya dari Demak yang ambisius. Konflik internal ini membuka celah bagi kekuatan lain untuk bangkit. Di selatan, Mataram di bawah Sutawijaya, yang semakin kuat dan mandiri, diam-diam melihat peluang untuk merebut supremasi kekuasaan dari tuannya. Puncak dari keretakan internal dan tekanan eksternal tiba setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya. Perebutan takhta antara Pangeran Benawa dan Arya Pangiri melemahkan Pajang dari dalam. Sutawijaya dari Mataram memanfaatkan situasi ini untuk menyatakan kemerdekaannya dan secara perlahan namun pasti menggerogoti wilayah kekuasaan Pajang. Pada akhirnya di tahun 1587, kerajaan Pajang yang pernah berjaya itu pun runtuh. Kekuasaan secara resmi beralih ke kerajaan Mataram, dan pusat peradaban Jawa pun bergeser dari lembah Pajang ke Kota Gede. Meskipun riwayatnya sebagai sebuah kerajaan terbilang singkat, warisan Pajang tetap abadi dan terukir dalam sejarah Nusantara. Kerajaan ini tidak lenyap tanpa jejak. Pajang telah meninggalkan fondasi penting bagi lahirnya salah satu imperium terbesar di Jawa, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Semangat kesatria, jaka tingkir. Kebijaksanaan Sultan Hadiwijaya dalam memadukan Islam dan budaya Jawa, serta model pemerintahan agraris yang makmur, menjadi cetak biru yang terus diwariskan dan dikembangkan oleh generasi penerusnya. Kisah Pajang adalah bukti bahwa dari keruntuhan sekalipun dapat lahir sebuah kejayaan yang lebih agung.